Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara sekalian. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, dan sebelum kita disapa oleh firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur kehadirat-Mu di pagi hari yang indah ini, karena Tuhan telah membangunkan kembali kami dari tidur kami masing-masing. Tuhan, perkenankan kami sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini untuk disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi sapaan atau sentama rohani bagi kita hari ini tertulis di Roma pasal 12 ayat yang ke-19. Isinya demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang menaruh dendam atau ada niat untuk pembalasan kepada orang lain, maka dia telah memiliki hati yang diisi oleh hal-hal yang negatif, atau hatinya telah terisi dengan rancangan-rancangan yang jahat. Misalnya jika kita lihat di kesaksian Alkitab di Perjanjian Lama, ketika Saul membenci Daud, dia selalu berusaha untuk bukan hanya untuk mengejar, tetapi pengejaran yang dilakukan oleh Pak Saul kepada Daud adalah untuk membunuh Daud. Bukan hanya dari perkataan, tetapi juga dengan perbuatan. Karena Saul telah dipenuhi oleh rasa dendam, maka ekspresi yang keluar dari diri Saul adalah dendam, iri hati, dan iri hati yang dimiliki oleh Saul kepada Daud adalah sebenarnya membuat ketidaktenangan, ketidaknyamanan bagi Saul sendiri. Walaupun dia mendendam, membenci, sebenarnya bukan yang dibenci yang merasakan perasaan yang tidak enak, tetapi hatinya dipenuhi dengan ketidaknyamanan. Tetapi dengan mau mengasihi, mau memaafkan, apalagi memaafkan yang menyakiti kita, yang membuat kita susah, maka hati kita akan terhindar dari hal-hal jahat, akan terhindar dari hal-hal ketakutan. Sebagaimana kita tahu, Yusuf yang memaafkan saudara-saudaranya, hatinya menjadi tenang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, kita tidak punya alasan untuk membalas dendam kepada yang memusuhi kita. Bahkan sebaliknya lah yang diingini oleh Tuhan dari kita, yaitu untuk mengasihi, untuk mengampuni, bahkan untuk memberkati
mereka-mereka yang memusuhi kita. Sebab pembalasan adalah memang di tangan Tuhan. Jadi bukan kita yang memiliki hak untuk membalas sakit hati yang diberikan atau yang dibuat oleh orang lain kepada kita. Jika dengan demikian, jika kita melakukan yang baik, memberikan mereka ketika lapar, memberikan mereka minum ketika haus, maka kita akan memiliki ketenangan hati, ketenangan jiwa. Dan kita diibaratkan bagaikan menumpukan bara api di atas kepala mereka. Itulah yang dikatakan oleh Paulus menjadi sikap atau gaya hidup sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman. Oleh sebab itu, hidup sebagai orang Kristen adalah hidup dalam kasih. Tidak boleh kalah kita oleh karena kejahatan, tetapi kejahatan harus kita kalahkan dengan kebaikan. Saya katakan tadi sebagai orang percaya, kita terpanggil untuk mampu dan mau bermurah hati, mau mengampuni, paling sedikit mau memahami mereka di kelemahannya yang ada. Jika kita berbuat baik kepada yang memusuhi kita, sebenarnya bukan berarti mereka pantas dihormati. Tetapi jika kita berbuat baik kepada yang memusuhi kita, yang membuat atau memberikan hormat kepada orang lain, itu adalah buah daripada hidup kita sebagai orang yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Tuhan telah memperbaharui hidup kita. Maka perbuatan baik yang kita akan lakukan itu adalah respon atau buah daripada kebaikan yang telah diberikan Allah kepada kita masing-masing. Oleh sebab itu, Ibu Bapak, saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini jika kita bangun dari tidur dalam kita masing-masing, dan jika kita diperkenankan oleh Tuhan untuk melihat matahari terbit, maka dari sana harus kita sadari bahwa satu hari telah kita lalui, atau satu kesempatan telah kita raih, atau telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu kesempatan yang baru. Dan kesempatan yang baru itu adalah lebih membaharui hidup kita, sebab untuk dikasihi atau untuk diingini oleh Tuhan. Sebab itulah yang disampaikan oleh Yesus di khotbah bukit di Matius 6 ayat ke-15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi apa yang kita lakukan dalam hal pengampunan, memaafkan orang lain, maka Tuhan juga akan memampukan kita, atau Tuhan juga mengampuni kita, memaafkan kita di kelemahan kita yang ada. Maka marilah saling menerima, saling memahami, saling melengkapi dalam hidup ini. Sebab dengan bersama kita pasti bisa. Kita akan kuat dan kita akan jadi berkat bagi semua. Kiranya Tuhan yang telah mengutus kita dan memilih kita menjadi berkat tetap ditinggikan dan dimuliakan. Dan Dialah yang memberkati kita dalam tugas-tugas kita hari ini, agar kita boleh merasakan kehidupan yang lebih baik. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kehadirat Tuhan.
karena Tuhan telah mengingatkan kami tentang kewajiban kami sebagai orang yang percaya kepadamu, yaitu untuk saling melengkapi, saling memahami, saling mengampuni ketika ada masalah. Walaupun kami dimusuhi, disakiti oleh mereka-mereka yang tidak sesuai dengan atau tidak seiman dengan kami, bahkan mereka-mereka yang tidak menyukai Kristus, menyukaimu. Tapi Tuhan mengingatkan kami supaya kami hidup untuk saling memaafkan, saling menerima. Tuhan berkatikan semuanya, seluruhnya jemaatmu ini. Berkati para ibu bapa, saudara kami yang akan melanjutkan tugas-tugasnya hari ini, dan mampukan mereka untuk hidup lebih baik, untuk menjadi berkat bagi semua. Kami berdoa Tuhan hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kehidupan kami. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati semuanya. Auras.